Landasan Undang-Undang Arbitrase Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa antar pihak, baik dalam bidang politik, keluarga, ataupun perniagaan, yang dimana hal tersebut diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35, yang artinya, dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian atau perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Begitu juga As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera didamaikan. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai yang bermaksud, apabila berselisih kedua belah pihak, penjual atau pembeli, dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan yang diterima ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan atau sumpah. Selanjutnya, pada riwayat Abu Hanifah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau kedua belahnya membatalkan jual beli. Setelah Rasulullah SAW wafat, kedudukan ijma sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentang, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Bahkan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian antara mereka. Dengan demikian, para ulama sepakat akan kebolehan tahkim, hanya secara teknis terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Ruang lingkup dan objek arbitrase. Ruang lingkup arbitrase berkaitan erat dengan persoalan yang menyangkut hukuk al-ibad atau hak-hak individu secara penuh, yaitu peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak-hak perorangan atau individu yang berkaitan dengan harta benda. Sebagai contoh, kewajiban ganti rugi atas diri seseorang yang telah merusakkan harta orang lain. Selanjutnya, objek arbitrase. Jika dikaitkan dengan ruang lingkup tugas hakam, perkara yang berhubungan dengan wewenangnya hanyalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, yang dimana dia, perorangan tersebut, berkuasa penuh, baik dia akan menuntut atau tidak, atau dia memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi pelaksanaan arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Sengketa-sengketa yang dapat didamaikan seperti sengketa yang menyangkut harta benda dan yang sama sifatnya. Namun dalam kalangan ulama mazhab, berbeda pendapat dalam menentukan objek yang dapat diselesaikan oleh hakam. Yang pertama, golongan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam masalah harta benda, kisos, hudud, nikah, dan li'an, baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia. Yang kedua, mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa tahkim tidak dibolehkan dalam hudud dan kisos, namun dalam masalah ijtihadi dibolehkan termasuk bidang muamalah, nikah, dan talak. Yang ketiga, sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa tahkim dibolehkan dalam berbagai hal termasuk harta dan benda. Yang keempat, mazhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa tahkim boleh pada masalah harta benda atau al-amwal, tetapi tidak boleh dalam masalah hudud, kisos, dan li'an, karena masalah ini merupakan urusan pengadilan dan bukan merupakan urusan hakam. Keputusan hakam. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa tujuan utama arbitrase ialah perdamaian. Perdamaian adalah suatu akad atau persetujuan dari kedua belah pihak
untuk mengakhiri sengketa dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Akad perdamaian adalah suatu janji yang harus ditepati. Dengan demikian, masing-masing pihak terikat dengan janji tersebut. Dalam hal ini, timbul suatu persoalan tentang keputusan hakam. Apakah dapat dikatakan mengikat keputusan hakam tersebut apabila mendapat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa? Menanggapi persoalan tersebut, para ahli hukum Islam dari berbagai kalangan memiliki pandangannya masing-masing. Yang pertama, para ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Imam Hambal, dan Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa tidak perlu meminta persetujuan dalam keputusan yang diambil oleh hakam, dikarenakan kedua belah pihak telah menyetujui untuk memilih hakam tersebut sebagai wasit dalam penyelesaian sengketa yang mereka laksanakan. Yang kedua, pendapat Al-Musani dari kalangan pengikut Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa keputusan hakam tidak mengikat, kecuali jika ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal itu ia nyatakan dikarenakan keputusan hakam sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat, kecuali jika ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, untuk menjadikan keputusan hakam mengikat, terlebih dahulu perlu ada persetujuan dari kedua belah pihak. Pembatalan keputusan hakam di pengadilan. Sebagian ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa hakim di pengadilan negeri tidak dapat membatalkan keputusan hakam, dikarenakan keputusan hakam apabila telah dianggap sah dan mengikat karena telah sejalan dengan syariat Allah, tidak dapat dibatalkan lagi. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa keputusan hakam adalah mengikat, meskipun tanpa persetujuan dari pengadilan negeri. Dan lebih tegas lagi, hakim di pengadilan negeri tidak dapat membatalkan keputusan hakam, sepanjang hal itu merupakan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dalam sebagian pandangan kalangan ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa keputusan hakam dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan negeri. Pendapat ini berdasarkan pada pelaksanaan hakam mesti di bawah pengawasan mahkamah yang didirikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keputusan hakam mesti sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan. Jika tidak, hakim dapat membatalkannya. Keadaan ini berarti bahwa keputusan hakam belum mempunyai kekuatan mengikat kecuali setelah ada persetujuan dari mahkamah. Yang ketiga, wilayah al-qadha atau kekuasaan kehakiman. Dalam sejarah tradisi peradilan Islam klasik, terdapat 3 institusi kekuasaan kehakiman, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Tetapi badan kekuasaan kehakiman tersebut dapat berjalan secara efektif dalam menangani kasus-kasus umum, yakni kejahatan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat, maupun kasus khusus, yaitu pelanggaran yang sifatnya individu yang muncul dalam masyarakat. Ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan al-hisbah, kekuasaan al-mazalim, dan kekuasaan al-qadha. Yang pertama adalah kekuasaan al-hisbah. Kekuasaan al-hisbah ialah lembaga resmi negara yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak memerlukan proses pengadilan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kekuasaan al-mazalim. Al-mazalim adalah kata jamak dari al-mazlamah. Menurut bahasa, al-mazalim artinya nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang-orang zalim dari tangan seseorang. Berdasarkan pengertian ini, badan ini dibentuk oleh pemerintah khusus untuk membela orang-orang yang mazlum atau teraniaya akibat sikap tidak peduli dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya hal ini sukar untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa atau al-qadha dan kekuasaan al-hisbah. Kewenangan yang dimiliki adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pegawai negara
seperti rashwah dan tindakan pihak negara yang merugikan rakyat. Yang ketiga, kekuasaan al-qadha. Dari segi bahasa, al-qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah, berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah madaniyat dan al-ahwal al-syakhsiyah, yaitu masalah perdata yang termaksud undang-undang keluarga, dan masalah jinayah atau tindakan jinayah. Ketiga, wilayah al-qadha atau kekuasaan kehakiman yang baru saja dijabarkan, apabila disesuaikan dengan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, terdapat persamaan 2 dari 3 kekuasaan kehakiman. Dari segi dasar dan kewenangannya, wilayah al-mazalim dapat disamakan dengan Mahkamah Agung. Wilayah al-qadha dapat disamakan dengan pengadilan perdata atau pengadilan syariah. Sedangkan untuk wilayah al-hisbah, pada dasarnya tugasnya serupa dengan polisi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait tentang arbitrase dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya, mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.